Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang luar biasa. Di atas kepalamu lebih dahsyat lagi. Bagi Raja di atas segala Raja, berikan kemuliaan lebih dahsyat lagi. Tepuk tangan bagi Tuhan yang tidak pernah berhenti. Kami mengucap syukur. Kami percaya malam hari ini adalah malam di mana Tuhan mengutarakan mukjizat-Nya. Kami percaya malam hari di mana Tuhan disenangkan oleh pujian penyembahan kami. Di saat orang lain terlelap, kami cari Tuhan. Di saat orang lain tertidur, kami mencari Tuhan lebih lagi Tuhan. Kami percaya jeripaya kami cari Tuhan tidak akan sia-sia. Kami percaya hari ini, malam ini, sesuatu yang indah Tuhan sediakan bagi setiap kami. Genaplah firman-Mu, berbahagialah mereka yang mencari Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan hati mereka, Tuhan yang menyediakan. Terima kasih Kau telah memakai sesi pertama, pakai kami di sesi kedua ini Tuhan. Kami mau duduk diam, kami mau belajar mengenai doa, dan kami mau terima tubuh dan darah Yesus diurapi dengan minyak kudus. Terima kasih untuk tim pujian penyembahan yang boleh dengan sungguh hati membawa hadirat Allah di tempat ini. Kami siap ya Tuhan, kami siap Roh Kudus, berbicaralah melalui setiap kami. Pakai hamba-Mu Tuhan untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Segala yang jahat, segala kelemahan tubuh, segala gangguan yang berusaha mengganggu kami dalam mencari Tuhan, kami patahkan, hancurkan kuasanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah Roh Kudus, beracaralah sebebas-bebasnya. Setiap kita yang siap diberkati firman Tuhan, kerinduanku ministry, sama-sama dengan lantang, dengan suara keras kita katakan, amin. Kita boleh berikan kemuliaan, tepuk tangan yang luar biasa. Silakan duduk kembali saudara. Terpujilah nama Tuhan yang boleh mengumpulkan saudara dan saya pada malam hari ini di doa semalaman. Apa kabar semuanya saudara? Terimalah salam dulu dari mimbar ini. Shalom, kerinduanku ministry. Oh, bisa lebih dahsyat lagi dong. Shalom. Apa kabar semuanya saudara? Tuhan Yesus itu baik, amin. Saya boleh melihat tangan-tangan yang percaya malam ini ada mukjizat. Boleh lambaikan tangan saudara. Kita sekali lagi dong kasih tepuk tangan dulu yang luar biasa. Setelah tepuk tangan, kasih salam kiri kanan saudara. Katakan doamu didengar oleh Tuhan malam ini. Bilang saudara, haleluya. Bilang sama yang baru ngomong, kalau kamu tidak terlelap, bilang saudara. Puji Tuhan, saya pendeta yang percaya bahwa di saat orang lain terlelap kita cari Tuhan, Tuhan hargai itu, katakan amin. Saya percaya jeripaya saudara cari Tuhan gak akan sia-sia. Amin, sudah kenyang perutnya? Tadi di depan ada pop mie saudara ya. Ada pop mie, bagi saudara yang gak suka pop ada rock mie. Dan gak suka rock ada dangdut mie. Oke, yang ketiga kurang lucu saudara ya. Bersama-sama kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Saya beri judul The Secret of Powerful Prayer. Rahasia dari doa yang luar biasa. Sama-sama bilang sama saya, doa yang luar biasa. Yuk sama-sama kita baca 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-16 dan ke-18. Saya sengaja menaruh pendeta Johan Lumendong di sesi pertama karena saudara perlu mendengar dari beliau langsung tentang bagaimana cara beliau berdoa, tentang bagaimana cara beliau mencari Tuhan. Kita perlu percaya bahwa umur beliau, Pastor Johan kurang lebih 84 dan hidupnya penuh 64 mohon maaf saudara ya. Maklum udah jam 1 pagi saudara ya. Beliau sungguh-sungguh cari Tuhan, beliau banyak mengejar mengenai doa, dan kita perlu belajar dari orang-orang yang bukan saja ngomong tapi menghidupi. Amin saudara. Dan saya rasa saudara pasti bisa merasakan your spirit, roh saudara dapat merasakan itu. Karena doa itu bukan hanya diomongin, doa itu a lifestyle. Amin. Saya selalu bilang banyak berdoa banyak mukjizat, sedikit berdoa sedikit mukjizat. 1 Tesalonika 5, 16 dan ke-18. Yang sudah di sana sama-sama dengan saya katakan, saya pasti diberkati. Yuk kita kasih tepuk tangan dulu dong biar semangat saudara. Puji Tuhan. Yuk sama-sama kita baca ayatnya yang ke-17 tetaplah. Ayatnya yang ke-18 mengucap, sebab hal itu yang dalam Kristus Yesus bagi kamu. Salah satu ayat yang terpendek, bersukacitalah senantiasa, tetaplah
Berdoa. Karena penulis dari kitab Tesalonika tahu betul bahwa hidup ini, kita setiap hari hidup ini kayak vakum, Pak, Bu, anak muda. Apa maksudnya? Setiap hari iblis berusaha mencuri damai kita. Iblis berusaha mencuri sukacita kita. Yang ngerti bilang amin dulu. Every day, every second, every minute, setiap hari. Makanya sukacita kita itu harus kita gantungkan sama yang kekal. Namanya Yesus. Kalau sukacita kita dari luar, keadaan, kenyataan, kesehatan, kata orang, saudara pasti stres. Kalau sukacita saya kata orang, saya nggak akan melayani saudara. Kalau sukacita saya karena keadaan, saya nggak akan berdiri di mimbar ini. Karena hari-hari ini bukan hanya jahat buat orang, jahat juga buat saya. Tantangan nggak habis-habis, Pak. Tantangan gak henti-henti, Bu. Orang tuh makin gila, orang makin luar biasa jahatnya, makin ngeri jahatnya. Tapi satu yang saya pegang, kalau saya berjalan bersama dengan Tuhan dan mengandalkan Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin, saudara. Tetaplah apa? Berdoa. Makanya saya bilang praying is a serious business with God. Berdoa adalah bisnis yang serius sama Tuhan. Berdoa itu bukan cuman. Ada banyak orang bilang, aduh Pak Pendeta udah gak bisa ngapa-ngapain, cuman bisa doa. Please, ambil itu angkat perkataan itu dari hidup saudara. Doa bukan cuman. Karena ketika saudara bilang doa cuman doang, berarti saudara sedang mengecilkan makna dari doa. Doa itu kenapa praying is a serious business with God? Karena dikatakan bahwa saudara, I'm talking to the creator of the whole universe. Saya ngomong sama yang punya dunia ini. I'm talking to a God who can change anything. Saya bicara sama Tuhan yang dapat mengubah apapun, dimanapun, berdasarkan kehendaknya. Kalau saudara ngomong sama Presiden Jokowi, walaupun dari muka saudara kayaknya nggak mungkin. Dia penguasa Indonesia. Dan kalau saudara ngomong sama dia, orang akan tanya, lo ngomong apa sama dia? Lo minta apa sama dia? Betul apa betul? Nah, jadi ketika saudara malam ini doa semalaman, please, dari rumah set up your mind. Something greater. Sesuatu yang besar, yang indah sedang terjadi malam ini. Kalau engkau percaya, kasih tepuk tangan lebih dahsyat lagi. Tergantung dari saudara. Surga hanya bergerak berdasarkan iman saudara. Kalau imanmu loh, saya suka banget tadi Om Johan duduk khotbah sambil duduk. Walaupun mungkin capek diri dia. Tapi dia ngomong sama saudara. Kalau ngomong sama Tuhan tuh kayak ngomong sama Bapa gitu loh. Ngomong sama Tuhan tuh jangan lemes. Ada banyak orang ngomong sama Tuhan kayaknya ketakutan banget gitu loh. Kayaknya tuh nyerah banget gitu loh. Kayaknya ngomong sama Tuhan kayak musuhnya lebih besar daripada Tuhan. Padahal yang kita omongin, yang kita datang ketika saudara menutup mata, melipat tangan, air matamu jatuh, Bapamu di surga, your shepherd, gembalamu gak akan tinggal diam. Amin. Makanya malam ini ketika kita penyembahan, apalagi nanti perjamuan kudus, darah Yesus itu dahsyat. Darah Yesus itu game changer yang membuat, bayangin, darah tercurah, doa naik. Wow. Walaupun saya berharap lebih banyak dari ini jemaatnya. Karena Bob ini udah dipesan 1 Alfa Midi saya borong. Tapi gak apa-apa lah, memang sedikit orang yang mau bayar harga. Oh, semua orang mau, siapa yang mau wujud? Angkat tangan, saya. Siapa yang mau berdekat? Saya. Gian disuruh doa. Walaupun mungkin saudara datang hari ini karena banyak masalah. Kan udah mentok. Ya, Pak, mau pulang gak dibukain pintu, Pak. Saya lihat WA, lihat iklan, ada doa semalaman nih. Pas nih jam 6 beres, jam 7 dibuka pintu, Mbak. Berikutnya lagi dikatakan 4 things, 4 hal yang kita harus keep in our mind. Yang pertama, Tuhan mendengar doa. Tuhan menjawab doa kita. Dan Tuhan bergerak oleh doa kita. Yang percaya bilang amin. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan mendengar doa. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan menjawab doa. Dan sama-sama bilang sama saya, Tuhan bergerak karena doa. Yang membuat saya bergerak dari lantai 1 ke lantai 17 rumah kami. Itu iman. Walaupun gak tahu 3-4 lantai siapa. Ketika anak saya gini, saya teriak. Saya berapa hari lalu anak saya perform di sekolah. Dia di wisuda. TKA ke TKB. Penting kan wisudanya? Gini, dalam hati saya, apa maknanya wisuda anak TK itu? Saudara mau tahu nggak? Saya dapat pelayanan KKR besar di Pekanbaru. Besar di lapangan.
Hati saya pengen banget saya. Kapan lagi KKR besar di lapangan, orang-orang top datang. Tapi saya bilang gene perform. Saudara mau tahu gak sih pilih mana? KKR. Kak, saya pilih tampil di sekolah lihat anak saya perform. Jam celakanya 6:30 suruh kumpul. Dan celakanya anak saya temannya ke kiri dia ke kanan. Temannya lompat dia nggak lompat. Tapi you know what? Saya mengasihi gene lebih dari segalanya. Dan saudara tahukah saudara bahwa Tuhan yang sama tinggalin surga datang ke dunia. Dan malam ini I speak to your spirit. Malam ini dia menanti engkau menaikkan doa. Malam ini nanti ketika kita menyembah, dia menanti engkau. Dia akan ngomong gini sama engkau. Minta anakku, minta. Ngomong sama aku apa yang kau perlukan. Sama seperti saya rindu anak saya bersuka cita, Bapa di surga juga rindu doa-doamu dijawab oleh Tuhan malam ini. Kalau tepuk tangan bisa lebih dahsyat dari ini. Oleh karena itu mari kita belajar apa makna, apa kuasa, apa rahasia dari doa yang luar biasa. Saudara siap diberkati? Yuk sama-sama kita baca sebuah ayat yang paling terkenal yang sudah pasti suka dengar. Injil Lukas 18 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Injil Lukas 18 1 sampai dengan ke-8. Saya baca ayat 1, sudah baca ayat 2, demikian seterusnya. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka jemaat kerinduanku ministry harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. 2 silakan ya. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah aku terhadap lawanku. 4. Walaupun aku tidak takut akan Allah. Dan ayatnya yang ke-5, namun karena janda itu menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, justification, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. 6 saudara. Ayat yang ke-7, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang dan malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka. Ayat yang ke-8, yuk 3, 2 ya aku. Ia akan membenarkan mereka, akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati apa Pak? Adakah ia mendapati apa Bu? Iman itu. Alkitab mengatakan ada seorang janda yang memiliki semua masalah yang begitu besar. Janda adalah gambaran gak berdaya. Janda adalah gambaran gak bisa apa-apa. Janda adalah gambaran orang yang susah. Hadapannya bukan lagi orang hebat tapi hakim. Dan kabar buruknya, hakim itu adalah seorang yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Tetapi hakim yang tidak takut akan Allah, tidak menghormati siapapun, didatengin tiap hari. Hakim itu juga males. Saya percaya bahwa Tuhan kita jauh lebih hebat daripada hakim itu. Saya percaya bahwa Tuhan kita jauh lebih merciful, lebih pengampun daripada hakim itu. Saya percaya tidak ada doa yang dinaikkan sia-sia. Mungkin hari ini kau nggak dengar, mungkin hari ini kau nggak lihat, tapi suatu hari nanti Dia akan menjawab doamu dengan cara dan waktunya yang indah. Amin. Makanya salah satu kuasa doa yang luar biasa adalah doa dengan tidak jemu-jemu. Praying without ceasing. Apapun yang terjadi, keep on praying. Doa terus. Saya suka bilang dalam khotbah saya, tetaplah berdoa sampai kapan? Sampai matamu melihat apa yang mulutmu doakan. Sampai kapan saya harus berdoa Bapak Pendeta? Sampai matamu melihat. Sampai kapan saya harus berdoa? Sampai mukjizat kau terima. Sampai kapan saya harus berdoa? Sampai apa yang kau naikkan menjadi kenyataan. Sampai kapan saya harus berdoa? Sampai doamu jadi kesaksianmu. Amin. Saya berdoa, suatu hari nanti kau akan bilang sama temanmu, sama keluargamu. Saya gak pernah lupa, 28 Juni, Kerinduanku Ministry, lantai 3. Yang khotbah Gideon Simanjuntak. Rambutnya gak jelas. Tapi saya ingat malam itu, Tuhan jawab doa saya. Apa sih mustahil bagi Tuhan? Kau di sini bilang tidak ada, sampai rumah kau bilang banyak.
Halo? Berdoa dengan tidak jemu-jemu. Pak, Bu, bodoh amat orang mau bilang apa. Pak, Bu, orang mau bilang udah terlambat. Orang mau bilang gak mungkin, bodoh amat. Hakimmu bukan manusia tapi Tuhan. Keep on praying, whatever it is, whatever the price will be. Apapun harganya, apapun kenyataannya, doa aja udah. Doa aja udah. Nangis aja udah sama Tuhan. Sampai di rumah kunci kamarmu nangis. Kalau engkau gak punya rumah, kunci rumah orang. Dan kau nangis, wajar kau nangis. Karena marah yang punya rumah. Saya gak pernah lupa. Makanya kenapa saya minta Om Johan di sesi pertama. Karena apa yang beliau ceritakan sama saya mirip dengan apa yang mama saya ajarin. Mama saya setiap kali anaknya punya masalah, dia berhenti makan. Bukan berarti dia protes, dia doa. Dan dia bilang, Tuhan, aku gak akan sentuh makanan. Sampai Tuhan tolong anak saya. Dan itu dilakukan sama mama saya. Dan berkali-kali saya selalu bilang sama saudara, salah satu alasan kenapa Gideon lolos mulu. Orang mau bikin apa kek? Lolos mulu salah satu alasannya. Karena mama saya terus mengirimkan doa buat saya. Terakhir dia bilang gini sama saya, gak usah takut nak. Mama udah doa sama Tuhan. Kecil itu. Kok amin-amin bukan mamaku kan? Amin-amin, iya anakku. Dia bilang sama saya, biarin. Orang mau bikin apa terserah. Kamu punya Tuhan. Tapi dia bukan cuma ngomong doang. Tiap hari dia berlutut. Itu yang sedang saya lakukan sama istri saya 6-7 bulan belakangan ini. Kami membasahi tempat tidur kami dengan air mata. Berlutut, kaki sama kepala rata. Ini bukan gede-gedean, bukan hebat-hebatan, bukan. Tapi indah banget. Indah banget. Dalam hadirat Allah terjadi pertukaran. Rasa sakitmu diambil, sukacitanya diberikan. Takutmu diambil, damainya diberikan. Yang perlu kau lakukan, kau cek hidup doamu. Kamu rindu gak doa? Kapan terakhir kau doa nangis sama Tuhan? Kapan terakhir kau doa kau gak peduli sama waktu? Kau cuma peduli sama Tuhan. Makanya saya suka tadi Om Johan bilang, kalau doa udah fokus aja. Semprot dulu baygon. Biar nyamuk pergi katanya kan. Habis itu apa? Matiin HP. Kalau kau mau menyembah, nyembah. Kalau kau gak bisa nyanyi, setel YouTube. Pastikan YouTube-mu udah kau download. Jangan sama saya lagi anak nyembah, Shopee COD. Shopee COD. Tahu dari mana? Pengalaman. Lagi nyembah sama isi, lagi haleluya, tiba-tiba si pip 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 pip. Itu malaikat mau turun naik lagi. Nah, malaikat, Sophie di sini, Cok. Waduh. Kami berjam-jam doa sama istri, nangis. Kadang-kadang bukan nangis lagi. Kadang-kadang cuma nyembah aja. Nyembah. Kadang-kadang gak minta apa-apa. Kadang-kadang cuma pengen ada di hadirat Tuhan. Semua orang Kristen harus mengalami momen itu. Karena kalau engkau gak ngalamin momen itu, engkau gak akan ngerti. Apa maksud hidupmu? Apa rancangan Tuhan? Dan terkadang momen itu datang melalui masalah. Halo? Kadang-kadang penyerahan diri total datang ketika kita udah gak bisa buat apa-apa. Kadang-kadang iman kita bertumbuh dengan dahsyatnya ketika dalam tekanan. Tuhan tuh tahu banget gitu gimana kita. Tuhan ngerti banget, kalau ada masalah Tuhan bilang gak akan cari gua. Kalau lagi banyak duit baru-baru cari gua. Datang sih ke gereja tiap minggu. Tapi habis itu pulang gak cari gua. Makanya Tuhan izinkan masa sukar datang, masa yang mengerikan datang dengan dua tujuan. Yang pertama supaya saudara mengenal siapa Tuhan. Dan yang kedua supaya saudara mengandalkan Tuhan. Yang setuju bilang amin. Oleh karena itu yang pertama doa yang penuh kuasa adalah doa di mana saudara dan saya tak jemu-jemu. Whatever, apapun yang saudara minta aja sama Tuhan. Minta aja. Dia Bapa, dia pasti memberikan yang terbaik bagi setiap kita. Amin saudara. Nanti habis kita nyembah, ayo kita nyembah hancur hati sama Tuhan. Habis nyembah jangan tengok kiri kanan. Tengok. Lihat ke atas. Bukan liatin ini nih.
Tapi minta aja Tuhan. Makanya saya tulis dalam slide saya. Dikatakan bahwa prayer does not change God. Tuhan, doa tidak mengubah Tuhan. Tetapi doa mengubah dia yang berdoa. Amin. Sebelum Tuhan bergerak sesuatu, yang pertama dia ubah hati saudara. Yang pertama dia ubah karakter saudara. Untuk apa? Kantung anggur yang lama tidak dapat mengambil anggur yang baru. Tuhan proses saudara, bukan dia jahat, tapi dia bentuk saudara. Dan percayalah kalau engkau menjalani dengan Tuhan, nanti engkau akan dibuat terkagum-kagum sama kebaikannya. Tuhan tidak mengizinkan masa suka untuk menyakiti kita. Justru dia sayang sama kita. Saking sayangnya dia sama saudara dan saya, dia izinkan kita melewati lembah kelam, tapi disertai. Alkitab bilang melewati api kita tidak terbakar. Melewati air kita tidak dihanyutkan. Kabar baiknya justru lewat di tempat itu, kau akan bersuka cita. Karena bukan hanya Tuhan jawab doamu, karaktermu dibentuk dengan indah luar biasa. Kita kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Makanya yang pertama, prayer adalah the method. Sebuah metode di mana Tuhan akan memenuhi keperluan kita. Dari mana kita bisa meminta keperluan kita dipenuhi? Alkitab bilang dari doa. Jadi ketika engkau punya keperluan, bukan update status. Ketika engkau punya keperluan, jangan curhat sama manusia. Manusia pasti mengecewakan. Manusia kalau cuma bilang tolong sebisanya, semampunya. Dengar perkataan saya Gideon 1 ayat 2. Manusia akan kasih ruang sesempit-sempitnya buat kita. Karena pada akhirnya manusia akan mementingkan dirinya sendiri. Betul apa tidak? Tapi Tuhan akan kasih ruang kita seluas-luasnya. Manusia selama ada kepentingan, dia oke sama saudara. Tapi ketika saudara udah nggak baik lagi, nggak ada untungnya lagi, atau udah mulai nggak sesuai dengan apa yang dia mau, no. Manusia akan kasih ruang sesempit, tapi Tuhan akan kasih ruang seluas-luas. Sampai saya undang pemain keyboard, Dennis bisa bantu saya. Bukan berarti saya mau selesai, saya akan selesai jam 5 sore. Dennis bisa bantu saya. Kalau popinya belum habis, tolong ditahan. Yang berikutnya dikatakan bahwa prayer akan menenangkan kita di tengah-tengah masa cobaan, di tengah-tengah sakit hati kita. Kalau saudara lagi sakit hati, doa. Kalau saudara lagi menghadapi masalah apa? Doa. Kalau masa sukar sedang menghadang saudara apa? Kadang-kadang gini loh, masalah Tuhan kasih izin lewat dalam hidup kita supaya dia bangun karakter yang baru. Dan karakter yang baru itu hanya muncul di masa sukar. Kadang-kadang Tuhan izinkan kita melewati. Ada banyak orang berubah ketika melewati badai kehidupan. Yang tadinya sombong jadi makin sombong. Yang tadinya sombong jadi nggak sombong. Yang tadinya kurang ajar jadi nggak kurang ajar. Yang tadi nggak ngandalin Tuhan. Makanya saya mau bilang, kalau saudara lagi menghadapi masa sukar, punya iman. Sesuatu yang besar dalam dirimu, Tuhan sedang bangun. Tuhan sedang apa? Sedang bangun. Saya sampai di level, saudara mau tahu nggak level saya apa satu? Sampai di level saya udah masa bodoh. Saya dipanggil buat beritakan firman. Saya udah gak peduli lagi yang lain. Kerinduan saya sekarang cuma 2. Keluarga sama gereja. That's it. Terserah. Saya punya iman Tuhan yang panggil. Dia bertanggung jawab sama panggilannya sama saya. Makanya kerinduan juga harus begitu. Apapun. Manusia boleh buat apa sama saya. Boleh kekurangan hari ini. Boleh air mata jatuh. Boleh dokter bilang apapun. Saya gak akan takut. Karena pandanganku sama Tuhan aja. Oh kalau udah sampai di level itu, udah. Kau akan lihat nanti itu. Kau akan lihat. Kau gak pikirin. Tiba-tiba beres aja satu. Kan yang repot gitu. Kita doa sama Tuhan kalau cuma punya masalah. Doa kita jadi hangat sama Tuhan ketika kita lagi ada masalah. Ketika gak ada masalah, doanya udah gak hangat lagi. Halo? Pernah gak ketemu orang atau istri atau anak
yang ngomong sama kita hangat karena ada maunya. Nah Tuhan tuh mau ubah. Saya belajar, saya ikut hamba Tuhan. Saya belajar jadi hamba Tuhan. Bahwa banyak dari kita hangat sama Tuhan karena masalah. Biar masalah nggak ada, dingin lagi sama Tuhan. Hubungannya tuh cuma dia gitu aja. Kalau masalahnya besar baru, Tuhan, udah beres masalahnya, hangatnya mulai hilang. Makanya kenapa Tuhan izinkan masalahnya lebih lama dikit? Kenapa? Karena Tuhan mau membentuk karakter dalam hidupmu. Karena bagi Tuhan karaktermu lebih penting daripada kenyamananmu. Karena bagi Tuhan yang terpenting dalam hidupmu bukan kaya, bukan terkenal, bukan sembuh. Yang terpenting bagi Tuhan adalah buah-buah roh dalam hidup orang percaya harus dilahirkan. Makanya buah roh itu harus muncul melalui apa? Penyangkalan diri. Kita ini manusia berdosa, Pak. Kita ini manusia berdosa, Bu. Kita ini selalu pengen yang nyaman. Daging kita memaksa kita untuk menjauh dari Tuhan. Makanya salah satu alat terbaik yang dipakai Tuhan untuk memahat kita namanya pain. Sakit. Saya doa sama Tuhan. Ini jujur doa semalaman dan karena gak streaming aman. Saya bilang Tuhan ini udah 7 bulan Tuhan. Kok makin gila aja sih orang-orang itu. Tapi sih saya bilang sama saya, tapi kan hidup doa kita makin dahsyat. Kita puji Tuhan Sanugara puasa udah kayak intermittent fasting. Kita kan makin hangat. Kita kan makin cinta Tuhan. Wow. Kita kan sekarang kalau nggak doa nggak tidur. Kalau nggak nyembah nggak nangis, kayak ada yang kurang gitu. Awal-awal bulan pertama nangisnya masalah. Tapi bulan berikutnya nangis karena Tuhan baik. Dulu doanya minta. Sekarang nyembahnya karena saya butuh. Saya perlu. Saya mau. Bedain deh. Kalau pasanganmu mendekat karena minta, tapi sama pasanganmu mendekat karena gak bisa jauh dari saudara. Nah Tuhan mau saudara karakter itu plug-in di saudara. Bilang amin dulu. Soal lagi Tuhan mau karakter itu ada di saudara. Kalau udah dekat sama Tuhan gak usah minta. Dengan sendirinya dia tahu kau butuh kok. Halo, anak saya ke sekolah, datang ke sekolah, peluk saya, main-main ini saya lihat sepatunya. Sepatu gini makin kecil sih, kakinya merah. Iya papa. Dia ke sekolah, pulang dari sekolah saya beli sepatu baru. Karena ketika kita dekat sama Tuhan, bukan saja kita mengenal Tuhan, tapi Tuhan juga memperhatikan kita. Anak saya main sama saya gini saret, dia deketin gini nih. Dia bilang, di mata papa ada gini. Dari mana Geni bisa lihat di mata saya ada Geni? Ya tolong dijawab. Karena pengen gak di mata Tuhan ada saudara? Halo, pengen gak? Kayaknya Tuhan jauh, Tuhan gak pernah jauh. Tuhan ini posisi stabil di sini. Kalau di sini misalnya. Jadi kalau kita bilang Tuhan ngerasa jauh, bukan Tuhan yang menjauh. Halo? Siapa yang menjauh? Kita, lu. Ibarat Mega Bekasi, di sini terus Mega Bekasi, nggak pernah berubah. Kita yang menjauh. Saya ketika Geni bilang, di mata papa ada Geni. Karena Kudus bisa ngomong di mana aja kan. Kira Kudus bilang gini sama saya, sedekat itu yang Tuhan ingini. Makanya untuk berdoa tak jemu-jemu nggak mungkin bisa kalau tidak punya kedekatan. Kita bisa ngomong sama orang nggak bosan karena kita dekat.
Halo? Kalau kita ngomong sama orang yang baru, pasti bingung. Kamu jangan sekarang. Kedekatan. Hari ini yang saya bagikan sama saudara adalah apa yang saya rasakan, apa yang saya alami. Keluar dari hati saya. Kalau kata istilah orang, fresh from the heart. Dari hati. Prayer membangun intimate relationship with Him. Doa menguatkan kita di tengah cobaan. Doa membersihkan kita dari hal-hal unrighteousness, dari hal-hal yang gak benar. Doa adalah source of guidance. Doa adalah sumber dari tuntunan. Doa adalah help us to understand His word. Doa membuat kita mengerti apa perkataan, apa firman-Nya. Doa membuat shield us, menjadi perisai melawan kekhawatiran dan anxiety, kecemasan. Doa memberikan kita keberanian dan kepercayaan diri menghadapi tantangan hidup. Katakan amin. Doa sumber kesembuhan emotional and physical, luar dan dalam. Doa membuat kita menerima kuasa Roh Kudus. Doa membuat kita dapat berdampak kepada seluruh orang di muka bumi ini. Yang percaya katakan amin. Makanya saya selalu bilang, keintiman dengan Tuhan membutuhkan waktu. Nggak bisa secara instan. Sama-sama bilang sama saya, butuh waktu. Butuh apa? Saudara pasti semua pengen lihat mukjizat kan? Tapi sabar nggak ngambil waktunya sama Tuhan? Nggak usah lama-lama. Mulai dari hari besok tiap malam suami istri. Kalian belum punya rumah, 1 jam aja dulu. Pak kelamaan setengah jam deh. Pak kelamaan 5 menit. Nanti rumahnya segini. Saya kan pernah bilang sama saudara, waktu saya kecil tiap kali kalau saya lewat rumah kamar mama saya, tiap tengah malam. Bu, Pak, janda, SD aja gak lulus mama saya. Setelah sekolah kelas 2, habis itu berhenti. Kelas 2. Tapi 6 orang anaknya, semuanya sarjana. 6 orang anaknya, semuanya diberkati. Dari mana? Pendoa. Kau boleh orang yang sederhana, kau boleh orang yang gak berpendidikan mungkin. Tapi kalau engkau punya kedekatan sama Khalik langit dan bumi, yang punya dunia ini, kau akan lihat kuasa yang nyata dan dahsyat itu dicurahkan kepada saudara. Gak apa-apa, saya bantuin. Saya boleh ngajar apapun sama saudara, tapi kalau saudara gak melakukannya buat apa? Terlalu banyak teori. Ngelakuin gak kan itu? Saudara udah denger lama. Paling berapa lama kita bertahan? Seminggu, 2 minggu. Jadikan doa sebuah kehidupan. Jangan, aduh belum doa lagi. Aduh gimana? No, doa. Mulai nyembah, setel YouTube, setel apapun nyembah. Nyanyi. Semakin malas berdoa, paksain. Aduh malas banget, paksain. Aduh ngantuk, doa. Kau akan lihat nanti. Doa. Nyanyi aja nyanyi. Kalau suaramu fals gak apa-apa. Minimal kau tahu suaramu lebih hancur daripada masalahmu. Ada penghiburan gitu. Agar suatu hari nanti kau akan nyanyi sambil nangis, bukan karena sedih, tapi nangis karena bahagia.
Saya doa loh, saudara bisa ngalamin momen itu loh. Kok nangis bahagia kan? Kasih Tuhan. Tuhan jawab. Tuhan dengar doa saya. Tuhan, Engkau yang menolong saya. Tuhan ngalamin itu. Habis ini saudara mungkin habis sesi ketiga pulang. Udah pulang aja gitu udah. Tapi yang membedakan nanti 2-3 bulan ke depan adalah yang pulang praktek sama yang pulang cuma bagus ya. Lu bawa berapa Indomie? 20. Habis itu udah bawa mie 20, roti boy 30, roti boy. Minuman gua ambil semua. Nggak mau banyak, gua buka toko. Gua jual lagi. Semua orang hebat yang dipakai Tuhan adalah orang yang suka berdoa. Isunya bukan soal doanya. Karena di tengah doa itu kita ngomong sama Tuhan. Ngomong gitu loh, bicara gitu loh. Cerita, dia kan bapak, kita anak kalau. Dia kan pengen denger gitu sama kita, pengen deket, pengen nempel. Anak saya kayak saya, kalau jauh sama saya bete. Sini. Karena dia lari. Saya peluk dia, saya taruh di, diam kau. Tapi papa segini, gak bisa pergi kamu. Saya gini, papa sakit, makanya diam dulu. Habis saya cium-cium, saya peluk-peluk, saya keluarin Tokopedia. Beli. Dia tahu aja mana yang mahal. Gembala saudara ngajar hari ini sama saudara malam ini. Bawa pulang, bangun kehidupan doa. Nggak ada tips and trick langka gitu. No. Datang doa aja. Sama istrimu doa. Nangis aja. Nangis. Mulai. Komitmen 20 menit, 30 menit, do it, lakuin. Berapapun kau mampu, lakuin. Nanti kau akan lihat. Nangis, nikmatin hadirat Tuhan. Diam di kaki Tuhan. Speak to me God. Ngomong sama aku. Lapar. Pak Pendeta gak kerasa hadiratnya, terus di situ. Lama-kelamaan pasti kerasa. Kalau enggak, masuk angin. Karena dingin. Tapi kalau saudara terus. Dengan sendirinya. Kau akan melihat. Dia Tuhan. Tuhan tuh pengen gitu. Pengen dilibatin. Amin. Tuhan pengen diajak terlibat. Tuhan pengen menjadi bagian dalam kehidupan saudara. Tuhan pengen mendampingi saudara dalam setiap napas kehidupan saudara. Tuhan pengen saudara mengundang dia masuk, join in, nempel, akrab, karib sama Tuhan. Dan untuk itu dia Allah, dia Tuhan, dia roh yang begitu lemah lembut. Dia gak mau paksa. Makanya ada gambarnya, lihat aku menunggu di depan pintu mengetuk. Apa maksudnya? Dia mengetuk supaya kita yang punya rumah buka pintu. Untuk itu ayo bangun hadirat Tuhan. Gimana caranya? Luangkan waktu. Sesederhana itu. Gak perlu sekolah tinggi-tinggi, gak perlu gelar banyak-banyak. Masuk kamar, duduk, nyembah, terus doa. Ngomong apa Pak Pendeta? Urusan lo. Ceritain keadaanmu. Nangis. Apa aja. Baik, kita akan sama-sama menyembah Tuhan pada malam ini. Doa saya, nanti habis penyembahan, doa. Nangis. Hancur hati. Sesuatu yang indah dan dahsyat Tuhan berikan kepada saudara malam ini. Satu kalimat terakhir dari E.M. Bounds. Doa menggerakkan tangan yang menggerakkan dunia. Yang punya dunia ini Tuhan. Ketika engkau berdoa, tangan Tuhan bergerak membuka jalan bagi saudara. Kita tutup Alkitab kita. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa.